Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang seni lukis dengan materi utama yaitu teknik-teknik melukis. Untuk materi teknik-teknik seni lukis, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Teknik seni lukis yang pertama adalah alfresco. Nah, teknik alfresco adalah teknik melukis pada dinding dengan menimpakan pigmen pada plester dinding yang baru dilapisi. Nah, pigmen adalah sejenis pewarna yang biasanya dituangkan di dalam cat. Kebanyakan pigmen itu warnanya cerah. Selanjutnya, fresco berasal dari bahasa Itali, buon fresco, yang berarti selagi basah. Pigmen yang ditimpakan di atas plester basah akan melekat sehingga kuat dan hasil karya bisa dinikmati berpuluh tahun. Adonan ini harus dibuat dengan takaran yang tepat, sebab bila terlalu basah akan menyebabkan timbulnya jamur, dan bila terlalu kering akan menyebabkan pigmen tidak bisa tertempel kuat. Nah, jadi untuk teknik basah ini memang agak sulit karena harus dengan takaran yang pas dan tingkat ketebalan yang dioleskan atau disapukan di dinding itu harus sesuai dengan keadaan suhu di sekitarnya, karena ini sangat berpengaruh dengan hasil yang diinginkan. Untuk teknik fresco ini terjadi pada abad 18 ya sekitar abad-abad Renaissance, zaman-zaman munculnya teknik-teknik melukis. Nah, di alfresco ini kebanyakan yang dilukis adalah dinding dan dinding gereja di daerah Eropa, dan kebanyakan di daerah atau di negara Italia dan Prancis pada zaman pelukisnya yaitu Leonardo da Vinci. Untuk contoh, kalian bisa lihat contoh sebagai berikut. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah al secco. Nah, teknik al secco adalah teknik melukis pada dinding yang kering. Nah, ini adalah kebalikan dari al fresco. Kalau al secco dindingnya kering, kalau al fresco dindingnya basah. Teknik melukis al secco hampir mirip ya. Dan untuk al secco ini tidak memerlukan ketepatan pencampuran warna karena dindingnya sudah kering dan sangat mudah untuk dilukis. Berbedanya di situ.
Berikut ini adalah contoh dari teknik Alseco. Selanjutnya, teknik lukis yang ketiga adalah akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Terus, agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kamu menggunakan cat yang sedikit encer. Nah, jadi maksudnya untuk teknik akuarel ini adalah kebanyakan cat yang dipakai itu berbahan dasar air. Nah, kalau berbahan dasar air itu berarti kan jika banyak airnya pasti akan semakin encer. Nah, inilah yang digunakan untuk melukis. Berarti kalau akuarel itu malah harus encer, harus banyak airnya. Nah, cat yang dipakai biasanya cat poster dan juga cat tembok dan juga cat air. Nah, untuk kertas biasanya catnya cat poster dan cat air. Dan untuk dinding kebanyakan cat tembok yang biasanya alat cat yang cenderung tipis, dan biasanya cat ini harganya paling murah. Berikut ini adalah contoh dari teknik akuarel. Selanjutnya, yang keempat ada teknik mozaik. Lukisan mozaik merupakan gambar atau lukisan dibuat menggunakan material, menggunakan bahan dari kepingan-kepingan, sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan menggunakan perekat. Berbagai kepingan bisa dari berbagai bahan, bisa dari keramik, bisa dari kaca, kulit kayu, daun, kertas, bebatuan, biji-bijian, bulu, pelepah pisang, rafia, benang, dan lain-lain. Prinsip kerja membuat mozaik di mana-mana sama, menempelkan potongan-potongan bahan di atas karya seni atau lukisan. Jadi, teknik mozaik itu teknik menempel. Menempel itu bisa bahannya bisa dari bahan keras, bisa dari bahan lunak, bisa dari bahan lembut. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bisa mulai dari keramik, kaca, dan lain-lain. Nah, itu kalian rangkai, diberi lem, terus ditempel-tempel, akhirnya berbentuk lukisan. Nah, itu namanya teknik mozaik. Nah, berikut ini adalah contoh dari teknik mozaik. Selanjutnya, teknik yang kelima, yaitu teknik plakat atau warna tebal. Teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik, maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful atau penuh warna pada setiap karya. Nah, untuk teknik plakat atau warna tebal ini lawan dari teknik akuarel. Kalau tadi teknik akuarel itu sapuan tipis alias transparan, dan kalau ini teknik plakat adalah teknik sapuan tebal. Berarti apa? Semakin sedikit air atau minyak atau semakin kentalnya cat itu semakin jadi. Nah, jadi apa? Untuk teknik plakat ini berarti semakin padat catnya itu berarti hasilnya semakin baik. Berikut ini adalah contoh dari teknik plakat.
Selanjutnya yang keenam ada teknik pointillist atau titik-titik. Nah, maksudnya adalah teknik melukis dengan titik-titik itu berarti kalian melukis ya dengan memberi titik-titik. Titik-titik itu kalian rangkai, kalian buat sesuai dengan keinginan kalian dan menghasilkan lukisan titik-titik. Semakin rapat titik-titiknya itu memberi kesan gelap. Semakin renggang titik-titiknya itu memberi kesan terang. Nah, seperti pencahayaan 3 dimensi. Nah, jika kalian gabung titik-titik tersebut, akhirnya terbentuklah objek 3 dimensi. Nah, untuk contohnya, kalian bisa melihat contoh berikut ini. Selanjutnya teknik nomor 7, yaitu teknik spray atau semprot. Nah, teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuan menggunakan teknik ini yakni untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual atau lebih nyata. Nah, seperti kalau di komputer itu blur ya, teknik blurring. Nah, kalau di dinding, nah kebanyakan ini tempatnya biasanya di dinding atau di jalan-jalan, seperti tribal, seperti graffiti. Nah, untuk contohnya kalian bisa melihat contoh berikut. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang teknik-teknik seni lukis yang harus kalian pelajari. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan yaitu buatlah gambar dengan teknik plakat atau diwarna. Bisa catnya bebas ya, bisa boleh spidol, krayon, cat air, cat minyak, akrilik, dan lain-lain dengan tema pendidikan atau budaya pada kertas A4. Boleh dikirim lewat WA atau kalian datang ke sekolah dengan waktu mengerjakan paling lambat 3 minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri lewat WA. Anak-anak, ingatlah, jarak itu sementara, tetapi cinta itu selamanya. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.